warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat ibu bapak? Nggih, langsung saja nggih. Karena nanti sebelum adzan maghrib kurang 10 menit pengajian di off-kan untuk persiapan berbuka puasa. Jadi waktunya terbatas. Tema malam hari ini atau sore menjelang malam yaitu bekal di usia senja. Ini saya bikin buat menasehati diri saya sendiri plus melihat keluarga yang ada di sekeliling. Apa yang terjadi ketika orang itu memasuki usia senja? Usia senja memang salah satu proses dari perjalanan manusia. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'min yang kita sudah paham semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menjelaskan perjalanan manusia. Huwallazi khalaqakum min turab. Manusia itu diciptakan dari turab, dari tanah. Tsumma min nutfah. Kemudian diubah menjadi nutfah. Tsumma min 'alaqah. Setelah itu menjadi segumpal darah, segumpal daging, yukhrijukum tiflan. Setelah itu dikeluarkan dari perut ibunya menjadi seorang anak-anak. Tsumma litablughu asuddakum. Setelah itu menjadi seorang manusia yang dewasa. Tsumma litakunu suyukhan. Setelah itu mereka akan memasuki fase tua. Jadi semahal apapun skincare yang ibu beli, kalau sudah waktunya tua itu pasti bakalan tua. Tapi kalau bisa tua, bersyukur. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Karena ada orang yang belum sempat merasakan tua sudah keburu meninggal. Makanya ibu dan bapak, tua itu tidak ada obatnya. Dijelaskan di dalam riwayat At-Tirmidzi, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yadha' da'an illa wada'an lahu sifa'an. Ketika Allah menurunkan, meletakkan sebuah penyakit, pasti Allah pun akan menurunkan obatnya juga. Illa da'an wahidan, kecuali satu obat yang tidak ada. Qala ya Rasulullah wa ma huwa. Apa yang tidak ada obatnya? Kata Nabi, qala al-haram, yang artinya masa tua itu tidak ada obatnya. Makanya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang dimaksud tua itu tidak ada obatnya adalah orang yang ingin selamanya muda itu tidak mungkin bisa terpenuhi. Meskipun dia minum obat apapun, operasi plastik apapun, tua pasti bakalan tua saja. Makanya ibu dan bapak, nikmat muda, nikmat sehat, nikmat hidup harus digunakan sebaik mungkin sebelum datangnya masa tua, masa yang penuh dengan berbagai penyakit juga. Dijelaskan hadis riwayat Hakim, iktanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bahwasannya usia kita besok di akhirat pun akan ditanya oleh Allah. Dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi, la tazullu qaddamu ibnu Adam yaumal qiyamah. Besok kedua kakinya manusia tidak akan bergeser di akhirat min indi rabbihi, di sisi Allah, hatta yus'ala an khamsin, kecuali dia akan diberikan 5 pertanyaan. Salah satunya adalah an umrihi fimma afna, akan ditanya perihal usia yang Allah berikan, engkau sudah habiskan untuk apa? Emangnya apa yang terjadi Pak Didi ketika kita memasuki masa tua? Yang pertama, ketika kita memasuki usia tua, maka masa menurunnya fungsi tubuh kita semua, Pak.
Makanya dalam Quran surah Al-Mu'min tadi, "Tsumman litakunu suyukhan", ketika memasuki usia tua, maka seluruh organ tubuh kita fungsinya akan menurun semua. Terus standar tua itu usia berapa tahun, Mbak Dede? Ternyata Imam Al-Qurtubi menjelaskan, "A'maru ummati ma baina sittin was sab'in." Umur umat Nabi Muhammad tidak akan jauh dari 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yazuzu dzalik, di atas 60 dan 70 jumlahnya sedikit. Jadi batasan tua terakhir adalah 60-70. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dikatakan syekh itu di Saudi digunakan untuk memanggil orang yang tua. Atau yang kedua, syekh dipanggil orang untuk yang berwibawa, atau yang syekh dipanggil orang yang kaya raya. Dan di sini Imam Al-Qurtubi, syekh ini orang itu dikatakan sudah tua apabila sudah sampai usia berapa? Kata beliau, ketika sudah 40 tahun ke atas itu disebut tua. Makanya saya OTW tua, Pak. Makanya di dalam Quran surah Al-Ahqaf, orang itu kalau sudah usianya 40 tahun harus mulai memperbaiki dirinya. Dijelaskan, wa ballagha arba'ina sana. Kalau seorang mukmin usianya sudah menginjak 40 tahun, di dalam tafsir dijelaskan 40 tahunnya bukan pakai hitungan tanggalan Masehi, tapi pakai tanggalan Hijriyah, Pak. Berarti kalau pakai tanggalan Hijriyah, misalnya usia Bapak sekarang 39 Hijriyah, berarti bisa naik 1 jadi berapa? 40, Ibu dan Bapak. Jadi waballagha arba'ina sana. Kalau orang itu sudah menginjak usia 40 tahun, qala, hendaklah ia berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah bantulah hamba, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar bisa mensyukuri segala nikmat yang telah engkau berikan kepada hamba. Wa alla walidayya, dan bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada ibu bapa hamba. Wa an amalan solihan tardo, ya Allah jaga di usia 40 tahun ini agar hamba tetap bisa ibadah di istiqomah. Wa aslih li fid dzurriyyati, dan jadikanlah amal solehku ya Allah mengalir kepada anak cucuku. Jadikan anak cucuku yang soleh dan solehah. Inni tubtu ilaika, ya Allah di usia tua ini yang sudah menginjak 40 tahun, aku ingin memperbaharui tobatku. Wa inni minal muslimin, dan aku mohon kepada engkau ya Allah, tolong wafatkan aku sebagai seorang muslim. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, 40 tahun sudah disebut tua. Nah Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi dalam Quran surah Yasin ayat 68 yang kita sudah hafal semua? Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Ketika orang ini diberikan tambahan usia oleh Allah, dipanjangkan umurnya, maka dia akan dikembalikan ke awal penciptaannya. Makanya Ibu dan Bapak, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi memberikan sebuah nasihat. Jadi beliau mengatakan, kemudian setelah usia 40 tahun, kekuatan dan fungsi organ tubuh mulai menurun. Dan menurun kekuatan fisik berlangsung secara bertahap, sebagaimana dahulu kekuatan fisik berkembang dengan bertahap. Dulu waktu bocil setahun rondang, 2 tahun belajar jalan, 3 tahun iso ngomong, terus sampai puncak 40. Kalau sudah 40 mulai turun, Pak. Untune ora nang ndende. Wis besaran wae. Mulai berturunnya mulai dari 40 itu bertahap, Pak. Bertahap terus. Makanya kesehatan itu adalah nikmat titipan dari Allah. Saya ulangi lagi, sehat itu titipan dari Allah yang Allah akan ambil seiring bertambahnya usia kita. Kalau sudah menginjak 40 tahun ke atas, mulai diambil sedikit demi sedikit.
Dan saya membaca jurnal kesehatan yang diterbitkan Universitas 11 Maret UNS oleh Profesor Dr. Didi Gunawan Tamtomo, perubahan anatomi organ tubuh ketika orang ini sudah mulai tua, Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang disebut dengan penuaan, suatu proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki dan mengganti diri serta mempertahankan struktur dan fungsi normal. Jadi anggota kita, mata tadinya fungsinya melihat akan berkurang blawur. Telinga yang tadi fungsinya untuk mendengar mulai budeken. Sendi tulang fungsinya untuk membantu bergerak, besok lambat laun jenengan akan makin susah untuk bergerak, Pak. Kita lihat secara ilmiahnya. Yang pertama, menurut kulit itu kalau sudah semakin tua, kulit ini akan semakin kering, hilang elastisnya, dan akan gampang mudah rusak. Lihat saja tangan Mbah Kakung Mbah Huti kita. Nek lho kok wis ra iso beler-beler nih. Elastisnya sudah tidak ada. Nanti kuku-kuku panjenengan itu akan mulai tumbuhnya menurun. Nih sekarang tiap Jumat Kamis dipotong, tiap Jumat Kamis dipotong arep Jumatan. Sesuk nek saya tua, berkembangnya akan lama lambat sekali. Nanti kukunya akan menjadi pudar. Warna kukunya akan mengkuning, tebal, dan gampang rapuh, ceklek. Itu sudah mulai, Bapak Ibu. Rambut, Bapak Ibu, pertumbuhan menjadi lambat, mulai halus, jumlahnya juga mulai sedikit. Tapi rambut pada alis dan lubang hidung serta wajah akan tumbuhnya lebih cepat. Ininya rontok, tapi alis hidungnya panjang. Kerasa apa mboten? Rambut mulai memutih, kemudian rambutnya mulai rontok sedikit demi sedikit. Dan otot yang jaringan yang menahan gigi itu juga mulai melemah, Pak. Sehingga lambat laun tapi pasti gigi kita mulai mereteli satu persatu, Ibu dan Bapak. Jadi semakin di atas 40, fungsi organ kita akan semakin berkurang terus, Ibu dan Bapak. Jaringan penjangga gigi mengalami kemunduran, sehingga gigi akan mudah goyang dan mudah tanggal. Kemudian bagian dalam panjenengan akan mengalami inkontinensia urin. Artinya gampang beseran nanti Bapak Ibu. Karena kekuatan otot di sekitar kandung kemih dan seluruh kencing melemah, sehingga seiring bertambahnya usia dia akan sering beseran terus. Mulai pakai popok. Saya tadi habis belanja bulanan, terus nonton popok orang dewasa, aku tak cekal gitu, ya Allah, jangan nganti nganggo popok. Dan besok lambung panjenengan kalau sudah semakin tua sensitif, asam lambung itu makin naik. Singkat cerita, kemarin hari Jumat saya ngisi di Masjid Al-Mu'min, betongan ngemplak Boyolali. Ketika buka puasa, mboten dahar Mbah Kakung, Pak Dede. Nek kula nek buka puasa berbanyu putih, nek maem langsung asam lambungnya wis tau. Oh, aku ya wis mulai kerasa, Pak. Kopi terlalu banyak langsung semut. Mulai kerasa pencernaan kita makin tua, Pak. Kemudian tolong sendi kita, menurunnya fungsi sendi, elastisitas dan mobilitas, sehingga sendi kaku, kesulitan dalam gerak yang rumit, Pak. Jadi lama kelamaan besok kita ke kamar mandi saja. Nek uang ta ya. Aku ora iso iki. Jenengan akan sulit. Saiki futsal, badminton, jek lincah, dribble bola, wah keping jek lincah, cemes oke sesuk lah. Mulai, Pak. Elastis otot, lihat saya punya gambarnya. Ini otot kalau orang masih muda itu akan besar seperti ini. Tapi kalau orang itu semakin tua, ototnya itu akan semakin kecil. Coba kita lihat artis Hollywood yang dulu sering main tentara jadi gubernur, siapa? Gubernur California itu. Siapa? Ini kan. Lihat. Ketika muda ototnya besar, kalau sudah tua tetap dia ototnya mengecil, Bapak Ibu. Dia akan mengecil. Jadi kekuatan ototnya, sendinya itu mulai noron semua. Makanya hei para imam tarawih, nek ngimami ojo suwe-suwe. Karena yang datang Mbah Kakung Mbah Huti yang otot sendinya itu sudah jaringannya mulai lemah.
Karena yang datang ke masjid itu kebanyakan orang yang sudah sepuh daripada yang muda. Betul apa betul? Menurut data statistik, pemuda yang memakmurkan masjid cuma 33,6%. Sisanya nggak pernah ke masjid, Pak. Dan sisanya itu orang yang sepuh. Berarti mayoritas makmum kita kalau ngimami di masjid umum yang datang sing sepuh. Makanya ketika kita meluruskan shaf seperti ini, اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا. Kita berdiri, aqimu sufufakum wa tarasu. Wajahnya sudah mirip belum? Ini Arab, ini Indonesia gitu ya. Ketika imam berdiri seperti ini meluruskan shaf, yang dilihat oleh imam bukan shafnya saja, tapi dilihat wajah-wajah yang datang. Berapa usianya? Kalau makmum yang datang usianya sepuh-sepuh, maka si imam menentukan bacaannya hati-hati. Nek sing teko sepuh-sepuh kabeh bacaane ya aja dawa. Betul napa mboten? Selanjutnya ibu dan bapak, bahkan zamannya Nabi Muhammad ada Mu'adz ibnu Jabal. Beliau ini ditegur gara-gara mengimami sholat yang terlalu lama. Selanjutnya apa yang terjadi ketika kita memasuki usia tua ibu dan bapak? Ini hati-hati. Daya pemikiran kita mulai melemah. Kita mulai sering lupa, memori kita menjadi pendek. Kunci mau nengendi? Terus harus sholat jamaah barang ini. Mulai lali ya Bapak Ibu. Kemudian pemikirannya akan lebih kaku memandang persoalan, pemikirannya lebih egois. Singkat cerita ibu dan bapak, jadi beginilah grafiknya. Jadi kalau usia 1 sampai 40 ini masa gagah, masa kuat. Nanti kalau sudah 40 ke bawah mulai mengalami masa peringatan, mulai turun terus. Inilah salah satu buktinya. Mbah Goto. Demikian sebutan untuk kakek berusia 146 tahun ini. Mbah Goto tinggal di Desa Cemeng, RT 18 RW 8, Kecamatan Sambung Bacan, Sragen, Jawa Tengah. Dah, gitu Bapak Ibu. Terus kenapa orang itu kok makin tua perasaannya makin sensitif, Pak? Saya menemukan dasar ilmiahnya. Ternyata lansia harus beradaptasi terhadap ketiga perubahan. Jadi kalau dia makin tua, fisiknya kan udah mulai turun semua, Pak. Kemudian kognitifnya dia gampang lupa, pemikirannya sempit, dan psikososialnya, perasaannya itu mulai merasa sendiri. Makanya ibu dan bapak, ketidaksiapan lansia menghadapi dan menerima perubahan yang terjadi dapat memicu munculnya emosi marah, mudah tersinggung, kesal, sedih dan frustasi. Jane pengen ngomong putune, jane pengen ngewai anake dodolan tapi mlaku wis ora iso dhek gedhek ambek dirinya sendiri. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya kunci kesehatan ketika orang di masa tua adalah fisiknya harus dia jaga, mentalnya dia harus jaga, hatinya harus dia jaga. Makanya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cepet man waktunya ya. Nanti kita akan mengupas persiapan memasuki usia senja dari sisi medis dan dari sisi religiusitas ibu dan bapak. Makanya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar panjenengan gak gampang sensitif dan tersinggung, lebih baik di masa tua banyak pasrah, tawakal kepada Allah. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun. Barang siapa di usia tuanya dia banyak pasrah dan tawakal kepada Allah, dengan syarat di masa tuanya muhsinun, dia masih orang yang baik, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka Allah akan memberikan pertolongan dan bantuan kepada dia.
Jadi poin yang pertama, makin tua kesehatan kita semakin melemah dan harus siap. Dan ingat Bapak Ibu, apakah usia panjang ini akan membawakan barokah atau membawa sebuah kehinaan? Karena nikmat usia itu disebut dengan nikmat muqayyadah. Jadi kalau usianya digunakan untuk kebaikan, ya dia menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairun nas man talla umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang usianya panjang, amal solehnya banyak. Tapi usia juga bisa menjadi malapetaka buat dia, yaitu 3 orang yang besok di akhirat la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 orang ini tidak diajak ngobrol oleh Allah, wala yuzakkihim, dosanya tidak dibersihkan, wala yanduru ilaihim, Allah tidak melihat dia, walahum adabun alim, dan Allah akan memberikan siksaan kepada dia. Salah satunya adalah saikhun zanin, lelaki tua yang masih doyan berzina. Jadi usia itu tergantung kita, bisa jadi manfaat, bisa menjadi malapetaka. Nah Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat tanda-tanda yang datang kepada kita ini seperti rambut, gigi, sendi tulang dan sebagainya. Waja'akumun nadir, semuanya adalah SP1 dari kantor Allah, harus mulai lebih hati-hati. Jadi datangnya tanda-tanda fisik ke badan kita yang mulai melemah, ini surat peringatan dari kantornya Allah, harus lebih hati-hati. Kemudian Ibu dan Bapak, apa perbekalan yang harus kita siapkan Pak DJ? Perbekalan di masa tua ini ada hubungannya dengan orang-orang yang masih muda juga. Ada bekal jasmani dan ada bekal rohani. Saya mengambil artikel dari Kemenkes ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika orang itu sudah memasuki usia senja? Ada 5 dulu. Yang pertama tetap Pak, jenengan ojo nganti males olahraga, apalagi kalau sudah 40 tahun ke atas. Yang pertama, olahraga yang jenengan lakukan akan memperkuat otot, sehingga di usia 55 masih bisa gerak kemana-mana, peredaran darahnya kemudian lancar. Dengan olahraga yang jenengan lakukan, jantung jenengan lebih kuat. Kemarin saya ngisi di daerah Langen Harjo, Grogol Sukoharjo, Pak Bayani, Pak Dede dongake yo, aku bar pasar ring jantung. Wah, makin tua gitu Pak. Kemudian yang nomor 3, dengan olahraga ternyata bisa mengurangi terjadinya demensia atau kepikunan Pak. Teman saya itu bapaknya jam 12 bengi gedor-gedor pintu tonggone Pak. Jadi teman saya ini yang biasanya kalau malam itu praktek pijet libur karena nungguni bapak. Kalau udah keluyuran nanti gendori pintu rumah orang karena sudah demensia alias pikun Bapak Ibu. Kemudian Ibu dan Bapak mengurangi tingkat stres dan menjaga yaitu bentuk tubuh kita. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu yang monggo semampu jenengan. Makanya saya kalau lihat di Manahan ada Mbak Kakung Mbak Huti masih kuat jalan, atau ibu-ibu di sini dekat Umbul kemudian masih renang, masih pit-pitan, atau Mbah Kakung Mbah Uti cek sergap resik-resik, ngarit barang, macul barang. Betul Pak? Betul Pak? Sing resik-resik barang, sing penting ojo mager, terus gerak. Nek ora tahu gerak suwe-suwe tambah parah mana. Wis Pak, makin tua ojo mager Pak. Karena Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam, beliau sering lari, pernah lomba lari dengan istri beliau. Nah Ibu dan Bapak, saya akan sampaikan satu grafik. Inilah grafik ketika orang yang sering olahraga dengan yang tidak. Jadi kalau orang ini masa tuanya itu dia pasif, jarang obah, ora tahu gerak, maka harapan hidupnya itu lebih pendek.
Sedangkan orang yang sudah sepuh tapi masih aktif, pengajian rono, ngarit rono, rona rene, itu harapan hidupnya lebih tinggi, Bapak Ibu. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang kedua, selain olahraga, monggo seleksi dalam makanan. Sudah 40 tahun ke atas, ojo lap baik. Nyun ngapunten, sumber kesehatan kita 70% dari pikiran, 20% dari pola makan, dan 10% dari olahraga. Makanya semua penyakit rata-rata asalnya itu dari mulut. Kalau tidak salah makan, biasanya salah ngomong. Gitu penyakit hidup biasanya. Makanya Allah memberikan himbauan kepada Nabi, ya ayyuhar rasul kullu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai para nabi, makanlah makanan yang baik dan berbuat amal soleh. Dan salah satu kesalahan di bulan Ramadan, ketika buka puasa nanti ngamuknya luar biasa. Padahal wa kullu wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Ternyata ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, jama'allahu atibu kulluhu fin nisfi ayatin. Jadi Allah mengumpulkan ilmu kesehatan setengahnya pada ayat ini, wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Jadi kesehatan kita setengahnya itu berasal dari pola makan kita. Jadi monggo Ibu dan Bapak, mulailah sudah memasuki 40 tahun ke atas, mulai pilih-pilih yang sehat-sehat saja. Ingat, kita ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk. Nek makan untuk hidup berarti kita pilih-pilih makanan yang masuk ke mulut kita biar badan kita lebih sehat, bisa kerja, kumpul keluarga, bisa ibadah. Bukan hidup untuk makan, sing penting warak nurutin nafsu. Makanya lihatlah gaya hidupnya Nabi Muhammad. Beliau kalau makan menggunakan al-khul, yaitu cuka biasanya. Kemudian zaitun, kemudian suka juga buah apa ini Pak? Labu ya. Dan Nabi ketika makan pun benar-benar memperhatikan, mencuci tangannya, tidak memakan yang panas, kemudian tidak meniupnya. Dan nyun ngapunten, saya punya saudara sekarang sudah usia 59 tahun, sudah tidak bisa apa-apa. Karena salah satu keburukannya, kalau malam-malam masih sering makan. Jadi batas terakhir makan malam itu jam 9, jam 10. Makanya Nabi Muhammad SAW, kalau selesai habis sholat isya, wal hadisa ba'daha, kalau masih ada orang nongkrong bergadang, Nabi tidak menyukainya. Habis sholat isya jam 9, jam 10 sudah waktunya istirahat. Apalagi kita sudah menginjak usia 40 tahun ke atas, sudah 9, jam 10 udah waktunya istirahat. Makanya pengajiannya jangan malam, sore saja berarti. Nah selanjutnya Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ya 50 tahun ke atas, di artikel kompas.com itu maksimal jam 10 Pak. Itu udah mulai istirahat Pak, kalau sudah 50 tahun ke atas. Dan salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga kognitif agar kita tidak gampang pikun adalah, yaitu tetap belajar, tetap pengajian di usia tua. Makanya dosen-dosen, guru-guru itu sepuh aja iso ngajar gitu loh Bapak Ibu. Makanya Ibu dan Bapak, kalau kita orang muslim sering membaca, termasuk sering baca Al-Quran, itu melatih kognitif kita biar gak gampang pikun Bapak Ibu. Makanya makin tua sregep maca Qurannya harus semakin tinggi. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap ikut program ada posyandu lansia atau sebagainya, kontrol kesehatan. Ingat Bapak Ibu, kesehatan di dalam agama Islam menduduki ranking 4 nikmat yang paling besar. Ranking pertama Al-Islam, hidayah. Ranking kedua Al-Quran. Ranking ketiga nikmat menjadi umat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah wal-afiyah. Sehat itu nomor 4 setelah iman, Al-Quran, Nabi Muhammad baru sehat.
Makanya ulama mengatakan sehat itu ra'sul amal, kepalanya amal. Karena orang itu tanpa sehat, maka dia akan sulit melakukan ibadah ibu dan bapak. Makanya dalam riwayat Bukhari, man asbaha minkum mu'affan fi jasadihi, barang siapa pas bangun subuh dia bangun tidur awake seger, enteng, ora pegel-pegel, Pak. Aminan fi sirbihi, hari itu dia nggak punya masalah dengan siapapun. Utang randuwe, urusan kriminal sama polisi orang duwe, pokoknya tenang hidupnya. Kemudian indahu kutu yaumihi, di rumahnya makanan stoknya berlimpah, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia berada di genggamannya. Nah ibu dan bapaknya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal 10 menit lagi. Masih kuat nih? Kurang 10 menit kan? Ini masih 19 menit lagi menuju sholat maghrib. Jadi kurang lebih kita 10 menit lagi sampai 15 selesai. Jadi persiapan yang pertama tetap Pak, jenengan menjaga fisik, pola makan, istirahat. Sekarang saya akan memberikan bekal dalam bekal urusan agamanya. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah memasuki usia 40 tahun ke atas? Amalan apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, ternyata untuk melawan masa tua adalah dengan ketakwaan kepada Allah. Karena ada seorang ulama yang bernama Qadhi Abu Suja Asy-Syafi'i. Beliau ini penulis kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Beliau usianya panjang. Ada yang meriwayatkan 120 tahun, ada yang meriwayatkan 160 tahun usianya, Pak. Jadi suatu hari beliau dengan muridnya sedang melakukan safar perjalanan. Tiba-tiba di hadapan dari Abu Suja Asy-Syafi'i ada sebuah parit, lubang yang sangat luas. Murid-muridnya saja yang usianya masih muda, awang-awangan mau loncat, wedi. Tapi saat itu Qadhi Abu Suja di usia 120 tahun, Pak. Zaman saya ke 120 tahun loncat ke parit itu dan bisa menyeberangi paritnya. Kemudian murid-muridnya menyusul, wahai Syekh, kenapa engkau bisa menyeberangi parit yang luas ini padahal engkau sudah sepuh? Apa ucapan beliau? Hifduna hafiz sighar, saya telah menjaga badan ini ketika masih muda dari perbuatan dosa dan maksiat. Fahafidhahallah fil kibar, dan sekarang ketika saya sudah tua, Allah menjaga fisik saya dari lemahnya masa tua. Ternyata sregep ibadah bisa melawan lemahnya di masa tua, Bapak Ibu. Apa yang harus diperhatikan ibadah-ibadahnya? Yang pertama, yang wajib-wajib dulu harus ditunaikan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba, sesuatu yang paling aku cintai dari seorang mukmin kalau dia mendekatkan diri kepadaku adalah illa mimma iftaratu alaihi, kalau dia melaksanakan yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi monggo di bulan Ramadan ini yang wajib-wajib sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, ibu pakai hijabnya itu wajib. Maka dahulukan yang wajib-wajib ketika sudah memasuki usia 40 tahun ke atas. Kenapa? Yang pertama, Imam Suyuti menjelaskan al-fardu afdalu minan nafil, yang wajib tetap utama daripada yang sunnah. Wa man saghallahun nafil an fardhi, barang siapa yang sibuk dengan yang sunnah kemudian dia meninggalkan yang wajib, fahuwa magrur, dia telah tertipu. Bapak Ibu, ibu-ibu sregep nyenen kemis, sregep puasa Daud, malahan boten nganggo kerudung. Termasuk Pak, nek jenengan habis sholat isya kan ada sholat ba'diyah isya, sholat rawatib. Kadangkala ada jamaah yang nggak sholat, pilih sholat tarawih. Padahal sholat ba'diyah isya dengan sholat tarawih itu afdal mana, Pak? Ba'da isya, Pak. Dalilnya Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Majmu', dijelaskan idzastama'a sholatani fi waqtin
ketika ada 2 sholat sunnah yang dikerjakan pada satu waktu, kudima mayukhafu fautuhu, maka utamakanlah sholat yang waktunya itu cepat hilang, fumal auqat, dan sholat yang paling ditekankan. Dan antara sholat yang rawatib dan tarawih ditekankan mana, Pak? Rawatib. Ini loh kadang-kadang, Pak. Jadi pilih tarawihnya, rawatibnya, ba'diyahnya ditinggalkan. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tinggal 15 menit lagi, Pak. Berarti 5 menit lagi, nggih. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, dan ingat, pastikan tidak semua orang bisa puasa di bulan Ramadan. Terutama juga kepada orang-orang yang sudah sepuh. Bu, Pak, yang tidak bisa puasa bagi orang-orang yang sepuh, cukup bayar fidyah saja, dan saya tekankan bukan untuk bapak-bapaknya, tapi anak-anaknya. Mas, Mbak, wis mudeng bapak ibu ndak bisa puasa di bulan Ramadan gara-gara tua. Anak-anaknya nggak ada yang peduli, Pak, bayar fidyah. Bayar fidyah itu kan gampang. Boleh makanan pokok per hari 1 mud, menurut Syafi'i dan Maliki per hari 1 kilo makanan pokok saja. Atau cara kedua, Anas bin Malik, yaitu makanan jadi siap santap, cukup sekali 1 hari, tidak harus 3 kali berarti yang ngasih makanan buka bersama misalnya untuk 30 orang itu sudah bisa membayar fidyah untuk 30 hari. Jelas nggih? Selanjutnya Ibu dan Bapak yang nomor 2, tolong sing stop nggih, Pak. Nyuwun ngapunten, ini ada sebuah nasihat dari ulama, idza balaghar rajul arba'ina sana wa lam yaglib khairuhu ala syarrihi. Kalau ada orang usianya 40 tahun ke atas belum mandek dari bertobat, yang terjadi kibalihi syaiton baina ainaihi, maka setan akan datang dan mencium keningnya. Kowe koncoku usia 40 tahun urung mandek maksiat, setan akan mencium keningnya. Kowe koncoku. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nomor 3, tolong mulai ditulis di list amalan-amalan sunnah. Karena amalan yang paling utama setelah yang fardu adalah yang sunnah. Memperbanyak zikrullah. Karena kita makin tua otot mulai melemah, ibadah abot-abot wis ra kuat. Dan zikirlah ibadah yang tidak memerlukan tenaga yang banyak. Betul apa betul? Makanya wa an amalan solihan tardha, mintalah kepada Allah di masa tua diberikan masih kemampuan, minimal memperbanyak zikir. Kelima, nyah-nyoh. Nyun ngapunten, kita sudah tahu semua, masa tua ini masa yang genting, dan sedekah termasuk amalan yang paling dirindukan penghuni kubur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Penghuni kubur itu kalau ingin hidup lagi mereka ingin sedekah. Jadi masa tua yang kelima, nyah-nyoh terutama untuk keluarga. Neng jenengan pelit, sakit-sakitan, anak cucu pasti ngomongnya welek. Wis ndang-ndang ngono. Karena nggak punya memori indah. Kemudian sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang jenengan berikan wa anta sahihun syahihun, ketika posisi lagi sehat. Jangan lagi masuk rumah sakit, banyak masalah, kemudian sedekah banyak. Kan udah ketahuan modusnya, Pak. Kene masalah sedekah yo. Demben pas sehat-sehat nang endi ngono. Jadi sebaik-baiknya itu. Kemudian carilah amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Seperti apa? Membaca ayat kursi ketika selesai sholat wajib. Kata Nabi Muhammad, man qara'a ayatul kursi dubura kulli shalah lam yamnahu min dukhulil jannah illa an tamut. Kalau orang ini setiap sholat 5 waktu membaca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Kalau dia mati maka masuk ke dalam surga.
Kemudian seperti sholat subuh dan sholat asar berjamaah termasuk mendapatkan jaminan surga. Kemudian yang ketujuh, ibu dan bapak, bekal di masa tua adalah tetap membaca zikir pagi dan sore atau al-ma'thuratan lah, karena mendekatkan diri kita kepada husnul khotimah. Yang nomor 8, ibu dan bapak, tetap sregep ngaji. Wis mumpung masih kuat melaku, mumpung masih wurawiri rono, berangkat. Kenapa? Jangan sampai panjenengan termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Innallaha yabghidhu alimun fid dunya. Allah itu benci kepada orang yang dia ini alim pintar dengan urusan dunia, jahilun bil akhirah, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Dia nggak tahu urusan akhirat sama sekali. Tapi ini urusan dunia dia pintar tenanan, tapi tidak tahu urusan akhirat. Allah benci terhadap orang-orang yang seperti ini. Selanjutnya yang nomor 9, ibu dan bapak, tadarus Al-Quran jangan ditinggalkan. Karena kita kalau makin tua, malam akan semakin sulit tidur. Maka isilah dengan tilawah Al-Quran, karena Al-Quran dan puasa akan bisa memberikan syafaat kepada kita besok di akhirat. Dan yang terakhir, mulailah mendidik dan berwasiat kepada anak-anak. Lendo, kalau bapak ibu nggak ada, kamu jangan sampai meninggalkan sholat. Lendo, kalau bapak ibu besok lagi sekarat, tolong bimbing ibu dan bapak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, biar tahu. Dan yang terakhir, setiap selesai sholat, lendo, tolong jangan sampai lupa mendoakan ibu dan bapak. Kenapa? Wahai anakku, jika telah terputus amalanku, engkaulah harapanku satu-satunya. Ketika saya mati, engkaulah harapan satu-satunya. Tapi jangan berkecil hati bagi saudara-saudara yang belum diberikan, karena amal jariah yang bisa membantu dia bukan hanya dari anak. Anak itu hanya nikmat muqayyadah, sharing dakwah, menyampaikan ilmu. Amal jariah itu juga bisa memberikan harapan pertolongan besok di akhirat. Jelas apa jelas niki? Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang 8 menit lagi menuju buka puasa. Saya kira cukup sekian ibu dan bapak yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau dalam menyampaikan ada ucapan saya yang kurang sopan, nyinggung perasaan ibu dan bapak. Dan yang kedua, kalau dalam materi ada yang salah, bisa ditegur saja. Ustadz juga manusia. Tinggal 8 menit lagi untuk 7 menit lagi persiapan berbuka. Saya kembalikan ke pembawa acara. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.